adik-adik. Shalom. Minggu 17 Januari 2021. Puji Tuhan karena kita boleh kembali menyapa adik-adik di rumah sekalian untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online para jemaat GKI Hermann Holohin. Untuk itu kakak mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan dengan semangat kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Ya, kita sudah menyanyi Dari Terbit Matahari dan kini kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Lagu Setinggi-tingginya langit. Ya, kita sedang menyanyikan dua pujian dengan begitu semangat. Untuk itu adik-adik dipersilakan kembali duduk dan kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh adik Bunga Materbox. Dipersilakan. Teman-teman, mari kita tenangkan hati dan pikiran untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mengucap syukur Tuhan sedang menjaga kami selama tahun yang lalu. Kami tidak beribadah bersama. Saat ini kami akan memulai ibadah kami sepanjang tahun ini. Kami mohon Tuhan Yesus terus menjaga dan menuntun kami sepanjang tahun ini dan dalam ibadah kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami akan memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, kita sudah berdoa pembukaan yang dipimpin oleh adik Bunga Materbox. Kami mengucapkan terima kasih. Kita akan menyanyi satu buah lagu lagi yang berjudul Dengar dia panggil nama saya. Dipersilakan untuk berdiri dan bernyanyi bersama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik dipersilakan duduk dengan
Shalom adik-adik, kita bertemu lagi. Pada saat ini kita akan membacakan Alkitab serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, kakak ajak adik-adik semua duduk yang manis, lipat tangan, kita akan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena Engkau telah menuntun kami. Pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau berkati agar kami bisa mengerti serta kami bisa melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kirimlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua. Haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Kejadian pasalnya yang kedua. Kejadian pasalnya yang kedua, kita akan membacanya dari ayat 18 hingga ayatnya yang ke-17. Hari ini terdapat di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-17. Kakak sekali lagi, Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8, kita akan baca hingga ayatnya yang ke-17. Dengan perikop manusia dan Taman Eden. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adik-adik yang kakak kasihi di dalam Tuhan, tadi kita sudah membaca firman Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan sama-sama. Nah, firman Tuhan kali ini berbicara tentang Taman Eden. Taman Eden adalah taman yang dibuat oleh Tuhan sebagai tempat di mana Tuhan menempatkan manusia. Taman Eden adalah tempat yang sangat indah dengan segala hal yang baik yang bisa diperoleh di tempat itu, dan semua itu sangat pas untuk kehidupan yang baik dan nyaman. Sehingga dapat dipastikan bahwa Adam yang ditempatkan di tempat itu merasa nyaman oleh lingkungan dan keadaannya. Di dalam taman itu terdapat banyak sekali hewan. Adik-adik bisa lihat di dalam gambar ini ada terdapat banyak sekali hewan, berbagai macam hewan. Ada hewan apa saja? Ada gajah, ada singa, ada jerapah, tapi ada juga anjing, juga ada bebek. Nah, selain hewan atau binatang, Tuhan juga menciptakan buah dan sayuran. Nah, di sini ada buah apel, buah anggur, terus ada juga buah jambu, buah jeruk, terus ada juga sayur-sayur. Ada banyak sekali macam sayur. Terus ada juga sungai. Ada 4 sungai yang terdapat di dalam Taman Eden. Adik-adik tahu sungai apa saja? Yang pertama
Sungai Pison, yang kedua Gihon, yang ketiga Tigris, dan yang keempat Sungai Efrat. Nah, walaupun semuanya nyaman dan menyenangkan, bukan berarti semua itu tidak perlu diusahakan dan dipelihara. Karena itu Tuhan menempatkan Adam di taman itu dengan tugas untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Selain tugas untuk memelihara, manusia diberikan kebebasan untuk memanfaatkan taman itu demi kebaikannya. Tuhan menunjukkan kepada Adam bahwa apa yang baik yang Tuhan ciptakan ini itu diberikan kepada Tuhan untuk kebaikan hidup Adam dan Hawa dengan sebuah ketentuan yang Tuhan nyatakan sebagai perintah untuk menjaga manusia dari perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri, yaitu perintah untuk tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, di sini di gambarnya ini pohon yang baik dan jahat. Larangan ini juga melatih manusia untuk tidak bertindak serakah atau melarang kita adik-adik untuk tidak bertindak serakah, tidak bertindak sesuai dengan aturan yang salah, yang ingin mendapatkan lebih dari yang dibutuhkan. Tuhan juga menempatkan berbagai binatang di taman itu secara langsung maupun tidak langsung memberikan kebaikan dalam taman itu dan membuat taman itu menjadi lebih baik atau lebih indah. Demikian juga kepada Adam diberikan lagi satu tugas untuk menjaga hewan. Menjaga hewan atau menamai binatang-binatang itu. Semua itu Adam melakukan dengan sukacita dan juga rasa tanggung jawab. Walaupun demikian, Adam merasa bahwa ada yang kurang dalam dirinya. Nah, kekurangan itu ialah ketika ia tidak mendapati seorang penolong yang sepadan dengan dia. Untuk itu, Tuhan menyempurnakannya dengan menciptakan bagi Adam seorang penolong yang sepadan dengan dia, yaitu Hawa, seorang manusia sama seperti dirinya, dan menempatkannya bersama-sama dengan Adam. Sehingga ia mempunyai seorang teman atau penolong untuk berbagi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Tuhan melakukan semua itu untuk kebaikan manusia ciptaannya, yang merupakan gambaran atau citra dari Tuhan sendiri. Sehingga apapun yang dilakukan manusia bagi dunia ini adalah seperti apa yang Tuhan ingin lakukan terhadap dunia ini. Manusia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memelihara semua ciptaan yang Tuhan ciptakan di alam semesta dan seisinya. Tugas ini merupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dilakukan oleh kita adik-adik yang diciptakannya. Demikian juga kehendak Tuhan itu berlaku atas diri kita yang walaupun telah jatuh ke dalam dosa, namun juga sudah diperdamaikan oleh Tuhan untuk layak di hadapannya. Hal penting lain perlu direnungkan dan diajarkan kepada kita adik-adik adalah apa yang menjadi maksud Tuhan menciptakan manusia sebagai manusia yang diberikan kebebasan dan juga bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh alam ciptaan Tuhan ini. Harusnya dapat dengan bertanggung jawab melakukan tugas yang Tuhan berikan ini. Hal ini paling sederhana yang dapat anak-anak lakukan adalah menjaga kelestarian alam sekitar rumah, tidak merusak tanaman yang ada di sekitar, tidak memukul hewan-hewan yang lemah. Anak-anak juga belajar untuk tidak bersikap kasar atau serakah ketika memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Dengan demikian, alam ini akan terjaga kelestariannya sebagaimana yang Tuhan inginkan ketika Ia menciptakannya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan barusan. Sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan syukur. Persembahan yang telah diberikan dari orang tua untuk dibawa kepada Tuhan, ada disiapkan, terus ditaruh di tempat yang sudah tersedia. Untuk mengiringi persembahan syukur kita angkat pujian bersama dengan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai.
Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Terus kita juga sudah memberikan persembahan. Sekarang tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kakak ajak adik-adik semua di rumah kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Adik-adik, di sini kakak cuma mau sampaikan, jangan lupa untuk menabung di celengan yang kakak pengasuh sudah bagikan untuk adik-adik di rumah ya. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik yang terkasih, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kakak ingatkan sekali lagi untuk persembahannya, jangan lupa dikumpulkan kepada kakak pengasuh yang rumahnya dekat dengan adik-adik, atau bisa juga orang tua kasih ke majelis pendamping yang dekat dengan adik-adik. Dan kakak ingatkan untuk minggu depan stay tune terus di YouTube channel Sekolah Minggu Hermann Holahem. Nah, jangan semua berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan pujian Bapa Terima kasih. Immanuel, Allah beserta kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Amin.